Assalamualaikum. Halo teman-teman. Topik kita kali ini adalah klasifikasi barang ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah pabean. Kok bisa ada ekspor sih? Apa ya tujuannya? Tujuannya adalah menumbuhkan industri dalam negeri, mengendalikan harga produk, dan menambah devisa negara. Apa itu klasifikasi barang? Klasifikasi barang untuk kepentingan kepabeanan, baik impor maupun ekspor, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Sederhananya, suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari pos, subpos, dan pos tarif. Sejak tanggal 14 Juni 1983, World Customs Organization atau disingkat dengan WCO telah meluncurkan Harmonized System atau disingkat dengan HS. Secara internasional, ini berlaku pada tanggal 1 Januari 1988. Apa itu Harmonized System? Mari kita cari tahu. HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk klasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Indonesia telah menerbitkan buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 yang digunakan sebagai referensi resmi dalam pengklasifikasian barang di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Ayo, coba teman-teman tebak dulu. 1, 2, 3. Apakah tebakanmu ada di salah satunya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor karet banyak dikirim ke Amerika, China, dan Jepang. Selanjutnya adalah produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. Yang terakhir adalah kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. Sedangkan sebagian besarnya diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit atau palm kernel oil. Kelapa sawit ini banyak diekspor ke China, India, dan Pakistan. Bagaimana? Apakah salah satunya sesuai dengan yang kamu maksud? Kalau belum, mungkin yang kamu sebut-sebut ada setelah ini. Produk hasil hutan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan, sehingga industri kayu di Indonesia pun sangat berkembang. Hasil hutan yang diekspor berupa produk kayu seperti meja, kursi, dan kertas. Kakao. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia? Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Biasanya, kakao yang diekspor
berupa kakao bubuk yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Sekarang kita memasuki klasifikasi barang ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012. Barang ekspor diklasifikasikan atas 3 bagian besar, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspornya, dan barang dilarang ekspornya. Mari kita bahas satu-satu. Barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspornya dan barang yang dilarang ekspor. Contohnya adalah furnitur, elektronika, handicraft, dan makanan minuman. Barang dibatasi ekspornya adalah barang yang dibatasi eksportirnya, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Barang yang dibatasi ekspornya ditetapkan berdasarkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, perjanjian internasional, dan terbatasnya pasokan barang di dalam negeri. Persyaratan agar barang-barang yang dibatasi ekspornya dapat diekspor adalah setiap pelaku ekspor harus terdaftar dan adanya persetujuan ekspor disingkat dengan PE. Setiap kali mengirim barang ekspor tersebut, barang wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor. Barang ekspor wajib mengurus surat keterangan asal dan dokumen lain yang berdasarkan undang-undang. Berikut contohnya. Eksportir terbatas produk pertambangan yang diatur dalam Permendak Nomor 29 Tahun 2012 yang telah direvisi dengan Permendak Nomor 56 Tahun 2012. Contoh kasusnya, kasus PT Newmont sebagai eksportir konsentrat tembaga yang harus menunggu rekomendasi dari Kementerian Teknis ESDM. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ET produk pertambangan, Kementerian ESDM tidak mengeluarkan rekomendasi karena PT Newmont belum adanya realisasi pembangunan smelter. Berikut adalah barang-barang yang dibatasi ekspornya. Kopi, kayu dan produk kayu, dan pertambangan. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor. Ada sanksi yang tegas jika seseorang atau badan usaha mencoba untuk mengirim barang dilarang ekspornya. Sanksi administrasi dan atau sanksi lain diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang dilarang ekspor diatur dalam Permendak Nomor 44 Tahun 2012 tentang barang dilarang ekspor. Contoh barang yang dilarang ekspor. Di dalam bidang pertanian, di sana ada karet alam yang masih mentah, balata, dan getah perca. Di bidang kehutanan, di sana ada kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, kayu sempai, dan gala belahan. Di bidang pertambangan pula, ada pasir alam, pasir silika, dan pasir kuarsa. Sudah belajar hal baru hari ini? Jika iya, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu.